Semuanya, jumpa lagi bersama saya Kiki Habaraja. Kali ini teman-teman, saya mau share satu video singkat ya teman-teman. Biasa dari Bapak Ustadz Kainama tercinta. Nah, Ustadz ini ya teman-teman, adalah salah satu favorit saya. Kenapa? Karena dia adalah lulusan Israel dan pengajarnya itu wah, keren sekali. Ya, itu bagi orang-orang yang disesatkan oleh Bapak Ustadz Kainama ya teman-teman. Tetapi bagi orang-orang yang belajar benar-benar Alkitab, belajar teologi dengan benar, itu sangat susah sekali untuk Bapak Ustadz Kainama sesatkan. Jadi, orang-orang yang seperti Bapak Ustadz Kainama ini ya teman-teman, kalau ada pengajaran, penjelasan, penyampaiannya yang menyesatkan, itu kita sebagai orang Kristen yang sudah mengerti firman Tuhan, yang sudah dikasih pemahaman akan kebenaran firman Tuhan, kita tidak boleh diam ya teman-teman. Itu kita harus langsung cut apa yang dia ajarkan, apa yang dia bicarakan. Jadi harus begitu ya teman-teman. Biar supaya Bapak Ustadz Kainama ini, kan dia lulusan Israel, biar supaya dia dikasih ilmu lagi dari orang-orang yang lulusan Indonesia. Karena kalau lulusan Israel kan kita lihat sendiri wawasannya itu down sekali, kayak orang yang tidak pernah belajar Alkitab atau tidak pernah sekolah ya teman-teman. Jadi dengan kita memberikan tanggapan-tanggapan kepada beliau, mungkin beliau bisa belajar dari apa yang kita berikan kepada dia, apa yang kita ajarkan, jelaskan kepada dia. Oke, jangan lama-lama lagi ya teman-teman, kita langsung go ke sebelah, tonton videonya ya. Oke, ini dia videonya teman-teman, kita nonton ya teman-teman. Ternyata salah kaprah juga kepada saudaraku tersayang Kristen dan Katolik ini apa? Kristus. Yang selama Erik tahu gelar Kristus itu kan gelar namanya Yesus. Gelarnya Kristus. Artinya apa Kristus? Kristus artinya Maha Kudus. Salah. Nah dia kasih tahu. Nah emang kamu nggak bakalan disalahkan orang. Karena memang tidak pernah diajarkan dan kalau bisa jangan sampai diajarkan. Lah Bapak Ustadz, lalu memangnya siapa juga yang mengajarkan Kristus itu artinya Maha Kudus? Dan siapa juga yang mengatakan Kristus itu adalah satu nama? Siapa juga yang mengajarkan seperti itu? Apakah orang Kristen tidak tahu? Apakah orang-orang Kristen tidak tahu Kristus itu adalah nama gelar atau jabatan? Seperti itukah menurut Bapak Ustadz Kainama? Kita nonton lagi ya teman-teman. Kenapa Karena Kristus artinya Nabi. Kristus artinya adalah nabi. Oke, kita nonton lagi ya teman-teman. Kristos itu dari Hamasiah bahasa Ibrani, artinya the anointed one, seseorang yang diurapi. Untuk jadi apa? Yang diurapi itu cuma dua kalau manusia, tiga. Raja, imam, kohen itu kalau bahasa Ibraninya kohen hagadol, kohen, nabi, imam, raja. Gelar. Jadi, apakah Bapak Ustadz Kainama tercinta ini mau mengatakan bahwa Yesus bukan Kristus? Seperti itukah menurut Bapak Ustadz Kainama? Apakah Yesus bukan seorang raja? Atau apakah Yesus bukan seorang imam menurut Bapak Ustadz Kainama? Begitukah pemikirannya Bapak Ustadz Kainama? Jadi ya teman-teman, Kristus itu memang dari bahasa Ibrani itu adalah Masiah. Jadi kalau dalam bahasa Yunaninya itu adalah Kristos, yang artinya Mesias atau Kristus. Artinya itu adalah yang diurapi. Nah, apa itu maksud dari arti yang diurapi ya teman-teman? Jadi itu teman-teman, arti yang diurapi itu maksudnya adalah seseorang yang mempunyai panggilan istimewa dari Allah ya teman-teman. Jadi itu adalah orang-orang yang dipanggil khusus. Orang-orang yang dipanggil khusus atau istimewa dari Allah, dipanggil dari Allah teman-teman. Jadi di dalam perjanjian lama itu teman-teman, orang-orang yang diurapi, misalnya Tuhan mau angkat mereka jadi nabi, imam, raja, itu Allah memerintah. Contoh misalnya seperti memerintah Elia, terus menyuruh untuk mengurapi Elisa sebagai penerusnya ya. Saya mau bertanya kepada Bapak Ustadz Kainama tercinta ini, apakah menurut Bapak Yesus bukan Kristus? Apakah Yesus bukan nabi? Apakah Yesus bukan seorang raja? Apakah Yesus juga bukan seorang imam? Lalu siapa juga yang mengajarkan bahwa Kristus artinya Maha Kudus? Tidak pernah ada orang yang mengajarkan bahwa Kristus adalah artinya Maha Kudus. Hanya Bapak Ustadz saja yang menggiring seolah-olah ada di dalam kalangan Kristen yang pengajarnya itu seperti begitu, maksudnya mengajarkan Kristus itu artinya Maha Kudus. Lah siapa juga yang mengajarkan hal seperti itu ya teman-teman? Tidak pernah ada pengajar, dosen, pendeta, hamba Tuhan lainnya yang mengajarkan bahwa Kristus artinya Maha Kudus. Kristus artinya yang diurapi. Nah, yang diurapi itu maksudnya seperti apa? Ya kan? Yang diurapi itu, contoh misalnya ya teman-teman, yang diurapi itu artinya itu adalah orang-orang yang dikhususkan, yang diistimewakan. Seseorang yang mempunyai panggilan istimewa lah, mempunyai panggilan khusus dari Tuhan. Banyak hal, contoh misalnya di dalam perjanjian lama ya Bapak Ustadz Kainama, orang diurapi ketika diangkat menjadi nabi. Salah satu contohnya nabi, imam, sebagai raja. Allah sebagai salah satu contohnya, Allah memerintah Elia untuk mengurapi Elisa sebagai penerusnya dalam menjadi nabi Israel. Bapak Ustadz bisa baca itu dalam 1 Raja-Raja. Sabar ya, saya tunjukkan ayatnya ya Bapak Ustadz. Jadi salah satu contohnya misalnya
Elia, di mana Nabi Elia ini itu Allah memerintah Nabi Elia untuk memanggil, untuk mengurapi Elisa menjadi penerusnya sebagai seorang nabi. Contoh misalnya dalam satu Raja-Raja, sebentar ya teman-teman. Satu Raja-Raja 19 ayat ini dia ayat 16 ya. Saya bacakan dari sini ya teman-teman. Satu Raja-Raja pasal 19 ayat 16. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi Elisa di sini itu dia diurapi. Allah memerintah Elia untuk mengurapi Elisa untuk menggantikan posisinya Nabi Elia sebagai nabi Israel. Contoh lain misalnya Harun diurapi menjadi imam besar. Harun ini kan imam besar pertama Israel ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat dalam Imamat, sebentar ya. Imamat pasal 8 ayat 12. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun. Nah, ini cara untuk apa? Untuk mengurapi sebagai seorang imam ya. Ini adalah salah satu cara-caranya. Nanti sebentar saya akan jelaskan. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Nah, contoh lagi, contoh misalnya seorang raja yang diurapi, misalnya Raja Saul yang diurapi oleh Samuel ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat itu dalam, sebentar ya, dalam Samuel, 1 Samuel, sabar. Dalam 1 Samuel 10 ya teman-teman. Ayat 1. Nah, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnya lah ke atas kepala Saul. Jadi rata-rata cara pengurapan itu dituang ke atas kepala ya teman-teman. Diciumnya lah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja. Kemudian kita baca lagi dalam 1 Samuel pasal 16. Ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Nah, ini Samuel juga yang mengurapi Daud ya teman-teman. Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, teman-teman, semua orang ini itu menjabat kedudukan yang diurapi ya teman-teman. Jadi mereka menjabat kedudukan itu karena diurapi oleh Tuhan. Jadi begini teman-teman, kalau tidak diurapi, maka mereka tidak dapat disebut sebagai Kristus. Tetapi kalau mereka diurapi, maka mereka dapat disebut sebagai Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang diagung-agungkan oleh Bapak Ustadz Kainama, apakah dia adalah Kristus juga? Ya kan? Kira-kira bagaimana ini menurut Bapak Ustadz Kainama? Apakah orang-orang yang diagung-agungkan oleh Bapak Ustadz Kainama, apakah dia adalah Kristus juga? Silakan dijawab Bapak Ustadz Kainama tercinta. Jadi ya teman-teman, kita sudah tahu ya, Kristus itu artinya yang diurapi. Siapa saja yang diurapi oleh Tuhan, maka dia disebut sebagai Kristus. Yang tidak diurapi tidak dapat disebut sebagai Kristus. Pertanyaannya sekali lagi, apakah orang yang diagung-agungkan oleh Bapak Ustadz Kainama itu diurapi? Apakah dia diurapi oleh Tuhan juga? Mengenai Yesus ya teman-teman, itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama ya teman-teman. Saudara bisa membacanya dalam Yesaya. Sebentar, Yesaya pasal 42. Yesaya pasal 42 ayat 1. Lihatlah hambaku yang ku pegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Nah, saudara-saudara bisa baca lagi dalam Yesaya 61, sebentar. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang lemah hati, untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta gantikan kabung, nyanyian, puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi di dalam perjanjian lama itu sudah menubuatkan seorang penyelamat ya teman-teman, seorang penebus, seorang penolong, itu yang telah dipilih Allah demi menebus Israel. Nah, penyelamat umat Yahudi itu dijuluki sang Mesias. Kira-kira siapa itu menurut Bapak Ustadz Kainama? Apakah dia bukan Yesus? Jelas Yesus ya teman-teman, bukan malah orang yang diagungkan oleh Bapak Ustadz Kainama. Itu tidak ada hubungannya ya Bapak Ustadz Kainama. Jadi Bapak Ustadz, Yesus itu adalah nama personal.
Kristus itu bukan nama personal. Siapa juga yang mengatakan bahwa Kristus itu nama personal, ya kan? Kristus itu adalah nama gelar atau jabatannya. Yesus adalah nama personal. Contoh misalnya, nama saya adalah Kiki. Dia adalah Yesus. Atau yang di depan saya ini adalah Marta. Masalahnya nama Yesus ini ya teman-teman. Itu banyak yang menggunakan nama Yesus ini dalam kalangan orang-orang Yahudi ya teman-teman. Saudara bisa membacakannya dalam Alkitab sebentar. Saya cari ayatnya dulu ya teman-teman. Misalnya dalam Matius pasal 27 ya teman-teman. Nah, Matius pasal 27 ayat yang ke-16. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Kemudian coba kita cari lagi dalam Kolose pasal 4 ayat 10 sampai 11. Salam kepada kamu dari Aristarkus dan seterusnya. Ayat yang ke-11, dan dari Yesus yang dinamai Justus. Jadi saudara sudah bisa melihatkan dari Yesus yang dinamai Yesus. Jadi teman-teman, nama Yesus itu berasal dari bahasa Ibrani ya teman-teman. Yosua. Jadi baik Yesus atau nama Yosua itu memiliki nama yang sama ya. Arti dari nama Yesus atau Yosua itu artinya adalah penyelamat. Jadi nama Yosua itu dulunya Hosea. Lah kenapa bisa dipanggil menjadi Yosua? Ya kan dari Hosea dulu, lalu tiba-tiba menjadi Yosua. Itu Musa yang mengganti atau memberikan dia nama baru. Musa menambahkan suku kata pertama ya dari nama Yehova. Pada awal nama Hosea itu ya teman-teman. Maka menjadi Yehosua. Nah, saudara bisa membacanya dalam kitab Bilangan ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Bilangan pasal 13. Nah ini, Bilangan pasal 13 ayat 16. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Jadi dulu namanya adalah Hosea. Tapi Musa menamai dia, menggantikannya menjadi Yosua. Menambahkan suku kata pertama dari nama Yehova. Pada awal nama itu nama Hosea. Sehingga menjadi Yehosua. Nah, nama Yesus ya teman-teman. Itu ada kaitannya dengan sebagaimana kita tahu tindakan Allah di dalam menolong atau menyelamatkan umat-umat manusia teman-teman. Saudara bisa membacanya dalam Matius 1. Sebentar, Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus artinya dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka ya teman-teman. Jadi itu nama Yesus itu ada kaitannya dalam hal keselamatan, penyelamatan ya teman-teman. Nah pertanyaannya adalah dari mana asal usul kata Kristus itu ya teman-teman? Karena itu kan diberikan kepada Yesus juga, Yesus Kristus. Jadi perlu Bapak Ustadz Kainama tahu ya, orang-orang Kristen itu tahulah bahwa Kristus itu bukan nama dalam arti menunjukkan kepada personalnya, kepada dirinya atau pribadinya Bapak Ustadz. Orang-orang Kristen tahu Kristus itu adalah ditujukan kepada jabatan atau gelarnya. Atau contoh misalnya begini Bapak Ustadz, nama saya adalah Kiki, jabatan saya adalah dosen, atau jabatan saya adalah guru. Contoh misalnya, saya berikan contoh untuk Bapak Ustadz Kainama. Nama Anda adalah Kainama. Jabatan Anda adalah Ustadz. Nah, begitupun dengan Yesus. Nama dia adalah Yesus, jabatannya adalah Kristus. Sudah paham Bapak Ustadz Kainama? Sudah paham tidak Bapak Ustadz Kainama? Seperti itu ya. Jadi orang Kristen itu tahu Kristus itu bukan nama untuk dirinya atau diri seorang, tetapi itu adalah jabatan atau gelar. Jadi nama Kristus itu dari bahasa Latin. Yunaninya itu Kristos. Nah, kata Kristos ini itulah yang berasal dari bahasa Ibrani, Masiah atau Mesias ya Bapak Ustadz. Kalau di dalam Arab Masih atau Isa Al-Masih atau Isa Al-Masih yang berarti diurapi, yang diurapi. Sesuai dengan arti kata Kristus ya teman-teman. Kristus itu artinya yang diurapi. Maka tentu barang siapa yang diurapi, maka ia dapat disebut sebagai Kristus. Karena Yesus diurapi, maka Yesus disebut sebagai Kristus, Yesus Kristus. Artinya penyelamat yang diurapi. Pertanyaannya, apakah Nabi Anda itu diurapi juga? Apakah Nabi Anda dapat disebut sebagai Kristus juga? Bapak Ustadz, silakan dijawab. Jadi di dalam PL ya, di dalam PL itu ada orang-orang seperti misalnya para imam, raja, terus nabi, bahkan orang-orang yang orang-orang yang kafir itu juga dapat disebut sebagai Kristus teman-teman. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena mereka itu diurapi, makanya disebut sebagai Kristus ya teman-teman. Kalau tidak diurapi, tidak bisa disebut Kristus. Jadi saudara bisa membaca misalnya dalam Imamat pasal 4 ayat 5 ya teman-teman. Saya akan memberikan beberapa ayat. Ini untuk imam nih. Para imam. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan.
Anda bisa baca ayat-ayat selanjutnya. Jadi imam yang diurapi itu adalah dari kata Masia. Ya, imam yang diurapi. Garis bawahi kata diurapi ya teman-teman, yang diurapi Masia. Berarti di sini dalam ayat ini, imam itu adalah Mesias atau Kristus ya teman-teman. Coba kita buka lagi ya teman-teman dalam 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 19. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Berarti, nabi di situ adalah Mesias. Kita buka lagi ya teman-teman dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal 26 ayat yang ke-9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapa yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Berarti dalam ayat ini Saul ya teman-teman, Saul itu adalah Mesias atau Kristus. Dalam arti raja itu adalah Mesias atau Kristus. Lalu kemudian kita baca lagi dalam 2 Samuel pasal 22. Kita buka lagi ya teman-teman. 2 Samuel pasal 26. Lalu kita buka lagi ya teman-teman. 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-51. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Jadi di sini Daud juga adalah Mesias atau Kristus. Saudara bisa membuka lagi dalam kitab Mazmur ya teman-teman. Mazmur 105. Ayat yang ke-15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Ini orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Dalam ayat ini ya teman-teman. Berarti siapa saja ya teman-teman yang diurapi Tuhan itu dapat disebut sebagai Mesias atau Kristus. Jadi jelas ya teman-teman. Contoh misalnya dalam Yesaya pasal 45. Ayat 1. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores. Nah, kita tahu Kores ini kan orang raja kafir ya teman-teman. Yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Kita tahu kan Kores itu raja kafir, ya kan? Bahkan raja kafir saja itu dapat disebut sebagai Mesias atau Kristus. Jadi teman-teman kesimpulannya, memang ada banyak orang yang bisa disebut sebagai Kristus ya teman-teman. Dapat disebut sebagai Kristus atau Mesias. Siapapun dia, kalau diurapi Tuhan, maka dapat disebut Mesias. Jadi kita sudah tahu ya, siapa saja yang disebut sebagai Mesias, jika diurapi Tuhan, maka dia adalah Mesias. Jadi bagaimana tentang Yesus? Dan dengan raja atau imam dan lain-lainnya teman-teman. Mereka kan juga Mesias. Tentu kita muncul pertanyaan seperti itu. Apakah mereka juga adalah dapat disebut sebagai penyelamat umat manusia yang berdosa? Tentu tidak. Jawabannya tidak ya teman-teman. Jadi dalam perkembangan selanjutnya ya teman-teman, konsep mesianis atau Kristus ini itu di dalam kalangan Israel ya teman-teman, itu mulai mengerucut kepada satu orang saja ya teman-teman. Artinya itu hanya kepada Mesias tunggal, kepada satu orang saja. Nah itu ada nubuatan akan munculnya Kristus atau Mesias yang tunggal ini ya teman-teman, yang akan membawa damai sejahtera bagi Israel. Nah itu muncul dalam janji dan pemberitaan nabi-nabi. Misalnya saudara bisa membacanya dalam Daniel ya, Daniel, kitab Daniel. Misalnya dalam Daniel pasal 9 ya teman-teman. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Kalau kita lihat dari terjemahan lamanya ya teman-teman. Ini. Dan lagi ketahuilah olehmu dan hendaklah engkau mengerti bahwa daripada keluar firman akan balik kembali dan membangunkan pula Yerusalem sampai kepada Al-Masih, penghulu itu, Al-Masih. Terus kita bisa membandingkan lagi dalam kitab Yeskiel ya teman-teman. Nah, saudara bisa membaca sampai 48 ayat 48. Kemudian kita coba buka lagi dalam kitab Yoel ya teman-teman. Yoel pasal 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Jadi karena janji-janji itu ya teman-teman, janji-janji tentang Mesias atau Kristus yang akan datang itu, maka lahirlah pengharapan mesianik di kalangan atau dalam kalangan orang-orang Yahudi ya teman-teman. Oleh karena itu orang-orang Yahudi itu mereka menantikan seorang Mesias atau seorang Kristus
bukan menantikan nabi yang tidak diurapi Tuhan, atau bukan menantikan seorang nabi yang bukan Mesias, atau bukan menantikan seorang nabi yang tidak ada nubuatannya sama sekali, yang tidak jelas asal usulnya ya teman-teman. Oke, Bapak Ustadz paham tidak? Orang-orang Yahudi itu mereka menantikan seorang Mesias atau seorang Kristus, bukan menantikan nabi yang tidak diurapi Tuhan, atau bukan menantikan seorang nabi yang bukan Mesias, atau bukan menantikan seorang nabi yang tidak ada nubuatannya sama sekali, yang tidak jelas asal usulnya ya teman-teman. Jadi teman-teman, karena begitu kuatnya konsep kedatangan Mesias ini ya teman-teman, sampai bahkan Herodes pun itu mengetahuinya. Saudara bisa membaca dalam Matius. Herodes sendiri pun dia tahu. Dia bahkan sampai mengetahui akan kedatangan Mesias yang adalah Yesus ini ya teman-teman. Matius 2 ayat 3 sampai 4. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Kemudian ya teman, ini adalah pengharapan yang sama. Ada pengharapan yang sama juga dalam kalangan orang-orang Samaria ya teman-teman. Kita bisa membacakannya dalam Yohanes. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Jadi di sini perempuan Samaria ini dia sedang bercakap-cakap dengan Yesus Kristus ya teman-teman. Jadi karena pengharapan-pengharapan yang seperti ini ya teman-teman, itu pengharapan yang begitu kuat sekali. Bahkan mereka hidup dalam apa yang disebut sebagai persepsi selektif. Persepsi selektif ini ya teman-teman, maksudnya seperti ini, dimana kalau misalnya ada seseorang yang muncul dan tiba-tiba kemunculannya itu sangat terlihat sekali atau sangat menonjol sekali di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah rakyat, mereka langsung mencurigai orang tersebut adalah Mesias atau Kristus itu. Contoh seperti yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis ya teman-teman. Kita lihat ayatnya ya. Pada waktu itu kan Yohanes Pembaptis itu sangat menyolok sekali, sangat terlihat sekali. Makanya mereka itu mencurigai siapa Yohanes Pembaptis itu Mesias. Lukas pasal 3 ayat 15 ya. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, kita baca ayat yang 15. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, ini mereka menanti dan berharap Mesias yang dijanjikan dalam kitab nubuatan ya teman-teman, kitab-kitab para nabi. Dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Bandingkan lagi dalam Yohanes pasal 1 ya teman-teman. Ayat yang ke-19. Nah, saudara bisa membaca ayat 19-20. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Coba kita baca lagi ayat selanjutnya. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Jadi dalam Yohanes pasal 1 ayat 19-21 ini ya teman-teman, terlihat sekali bahwa orang-orang Yahudi, mereka yang menanti Mesias itu, mereka tidak bisa membedakan. Maksudnya mereka mereka tuh membedakan Mesias itu dengan nabi itu ya teman-teman. Padahal orang-orang Kristen pada abad mula-mula itu kan mereka tahu bahwa nabi itu adalah Yesus sendiri, adalah Mesias sendiri. Mesias itu adalah Yesus sendiri, nabi itu adalah Yesus sendiri. Dan mereka itu mereka jelas di situ membedakan antara Mesias dengan nabi tersebut ya teman-teman. Padahal jelas-jelas nabi dan Mesias itu adalah Yesus sendiri. Begitu teman-teman. Terus ada juga orang-orang lainnya teman-teman, itu mereka juga menantikan kedatangan Kristus atau Mesias ini. Contoh misalnya seperti Simeon. Saudara bisa membuka dalam kitab Lukas. Kok perjanjian lama lagi? Lukas pasal 2 ya teman-teman, ayat 25 sampai 30 selanjutnya. Saudara bisa membaca selanjutnya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkan hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Ayat terakhirnya, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Kita baca lagi lanjut, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Jadi semua sangat clear ya teman-teman, membuktikan kalau orang Israel itu memang faktanya itu mereka menunggu kedatangan seorang Kristus atau Mesias ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, kalau memang Yesus adalah Mesias, apakah ada pengakuan kemesiasan atau kekristusan dari Yesus? Pertanyaannya seperti itu. Apakah ada bukti? Nah, dapat dilihat dalam pernyataan malaikat ya teman-teman, pada waktu kelahiran Yesus ya teman-teman. Kita baca dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 ya.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu kita bisa juga melihat bagaimana pengakuan murid-murid Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Mesias artinya Kristus ya teman-teman. Jadi karena kepercayaan murid-murid Yesus ya, bahwa Yesus adalah Mesias, maka murid-murid Yesus ini tidak ragu-ragu dalam mengaitkan Yesus dengan sejumlah ayat yang begitu banyak dalam perjanjian lama. Yang jelas sekali itu berbicara tentang Mesias ya. Mari kita bandingkan. Misalnya dalam Mazmur pasal 2. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Kita sejajarkan dengan ayat Kisah Para Rasul ya teman-teman. Coba. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Jadi kita bandingkan lagi Mazmur 45 ya teman-teman. Kita kembali lagi ke perjanjian lama. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman sekutumu. Ayat ini kita bandingkan lagi ya teman-teman dengan ayat kitab Kisah Para Rasul pasal 10, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi dalam ayat ini ya teman-teman, Kisah Para Rasul, perhatikan kata Roh Kudus, Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Lalu kita bandingkan lagi kembali Mazmur yang tadi ya teman-teman, Mazmur 45. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Perhatikan kata minyak di situ ya. Bahkan iblis ya teman-teman, iblis saja dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi Bapak Ustadz Kainama ini dia tidak tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Apakah Bapak Kainama sebenarnya tahu Yesus adalah Mesias, atau memang benar-benar tidak tahu bahwa Yesus adalah Mesias? Kalau benar-benar tidak tahu, berarti Bapak Kainama ini kalah dari iblis dong. Iblis saja tahu Yesus Mesias. Kita lihat ayatnya ya teman-teman. Lukas 4. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Setan saja, iblis saja tahu Yesus adalah Mesias. Masa Bapak Kainama tidak tahu bahwa Yesus adalah Mesias? Bapak Ustadz Kainama pura-pura tidak tahu, atau sama sekali tidak tahu? Berarti Bapak Ustadz Kainama ini kalah dari iblis. Lah pertanyaannya, kalau memang Yesus ada pengakuan kemesiasan dan kekristusan Yesus, lalu pertanyaannya, kapan Yesus diurapi? Ya kan? Pasti nanti ada yang menyerang dengan memakai pertanyaan seperti itu. Kapan Yesus diurapi? Jawaban yang sangat simpel, Yesus diurapi pada saat ia dibaptis. Dia diurapi pada saat ia dibaptis ya teman-teman. Kita tahu bahwa ketika Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ya, Roh Kudus turun ke atasnya. Itulah pengurapan yang diberikan kepada Yesus. Jadi perlu kita ketahui juga, pembaptisan yang dialami oleh Yesus ini itu ada kaitannya dengan tugas keimamannya. Kalau dalam PR kan imam Harun dan anak-anaknya itu akan melaksanakan tugas imamnya setelah melalui ritual seperti dalam ayat-ayat ini ya teman-teman. Keluaran pasal 29. Saudara bisa membaca sampai, lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya akan datang ke pintu kemah pertemuan, dan harus engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis baju efod dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Maka mereka yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Nah, perhatikan ya teman-teman dalam ayat ini bahwa kalau untuk memegang jabatan dan melakukan tugas imamnya itu ada dua hal yang perlu diterima, dan Harun dan anak-anaknya ya. Pertama itu pembasuhan air atau dibasuh dengan air ya teman-teman. Perhatikan ayat ini.
Lalu kemudian hal yang kedua atau cara yang kedua itu diurapi dengan minyak urapan. Saudara lihat ayat yang ke-7. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Kau urapilah dia. Ini adalah cara-cara pengurapannya teman-teman. Nah kalau ini kan untuk Harun dan anak-anaknya, untuk imam yang ada dalam perjanjian lama ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan Yesus? Ya, oke, kita coba buka ayat Matius pasal 3 teman-teman. Matius pasal 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi di sini juga ada dua cara ya teman-teman. Di sini Yesus dibaptis dengan air, dan Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Ini cara pengurapan yang diberikan kepada Yesus Kristus ya. Kita bandingkan ulang lagi dengan sebagaimana yang ada. Kita bandingkan kembali lagi dengan Harun dan anak-anaknya ya teman-teman. Dalam Keluaran pasal 29 ayat 4 sampai 9. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kamar pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Ini tahap pertama. Cara pertama adalah pembasuhan dengan air. Kemudian cara kedua, sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Di sini ada dua juga ya, pembasuhan dengan air, kemudian memakai dengan minyak urapan ya teman-teman, dalam ayat yang ke-7. Jadi dalam Matius pasal 3 ayat 16b, sebentar ya teman-teman, Matius. Nah, perhatikan ayat ini ya teman-teman. Dalam Matius pasal 3 ayat 16b yang di bawah ya teman-teman. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Hanya dikatakan Roh Kudus atau Roh Allah turun ke atasnya. Tetapi teman-teman, untuk arti dari kata-kata Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, arti dari kata-kata ini ya teman-teman, Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, artinya adalah diurapi dengan Roh Kudus. Kenapa saya bilang diurapi dengan Roh Kudus? Kita bisa membandingkan dalam Kisah Para Rasul ya teman-teman. Kisah Para Rasul. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yehuda, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saya ulangi lagi, yaitu ayat yang ke-38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Allah mengurapi dia. Ada dua cara ya teman-teman. Dia diurapi, dibasuh dengan air, dan juga diurapi dengan Roh Kudus. Jadi apakah Yesus adalah nabi? Ya. Apakah Yesus adalah raja? Ya. Apakah Yesus adalah Tuhan? Ya. Apakah Yesus adalah imam? Ya. Apakah Yesus adalah rabi? Ya. Apakah Yesus adalah gembala? Ya. Apakah Yesus adalah penyelamat atau penebus atau penolong? Ya. Yesus punya banyak jabatan. Yesus punya banyak kedudukan atau jabatannya teman-teman. Karena semua itu adalah jabatan atau kedudukan Yesus. Yesus adalah nabi? Ya. Yesus adalah raja? Ya. Yesus adalah Tuhan? Ya. Yesus adalah imam? Ya. Yesus adalah raja? Ya. Itu adalah jabatan dari Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang diagungkan oleh Bapak Ustadz Kainama memiliki jabatan yang banyak sekali seperti Yesus ini? Ya kan? Silakan dijawab Bapak Ustadz Kainama. Jadi kita sudah tahu ya teman-teman, Kristus itu bukan artinya nabi, tetapi Kristus artinya yang diurapi. Yang diurapinya seperti apa? Yang diurapi itu maksudnya seperti apa? Yang diurapi itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, dikhususkan Tuhan, diistimewakan Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu ya teman-teman. Misalnya nabi, ya dia sebagai nabi. Misalnya dia mau jadi imam, ya dia imam, raja, ya raja. Tapi Yesus, dia bukan hanya nabi saja. Dia nabi, dia raja, dia imam, dia semuanya. Sebagaimana yang sudah saya berikan contoh kedudukan atau jabatan atau gelar-gelar Yesus ya teman-teman. Pertanyaan saya adalah, apakah orang yang diagungkan Bapak Muhammad Kainama memiliki jabatan yang begini banyak sama seperti Yesus juga, atau tidak ada sama sekali? Ini baru beberapa jabatan atau kedudukan atau gelar yang saya berikan ya teman-teman. Tapi masih banyak lagi jabatan-jabatannya ya teman-teman. Jadi dalam video Bapak Ustadz Kainama ini ya teman-teman, seolah-olah dia mau mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak tahu arti dari gelar Kristus itu. Dia berpikir, orang Kristen itu berpikir bahwa Kristus itu adalah nama diri, atau mungkin tidak tahu artinya ya teman-teman. Padahal orang Kristen tahu ya, Kristus itu gelar. Kristus itu nama jabatan, bukan nama diri. Kristus itu bukan nama diri, nama dirinya Yesus. Ya jabatannya atau gelar atau kedudukannya nabi. Kenapa dia disebut sebagai nabi? Kenapa dia disebut sebagai raja? Kenapa dia disebut sebagai nabi? Karena dia diurapi, karena dia adalah Kristus, ya kan? Kalau dia tidak diurapi, bagaimana Yesus disebut sebagai Kristus? Benar tidak? Kalau dia tidak diurapi, bagaimana dia disebut sebagai Kristus?
Jadi dia nabi, dia raja, dia imam. Oleh karena itu dia adalah Kristus. Apakah orang yang Bapak Ustadz agung-agungkan itu dia juga dapat disebut sebagai Kristus? Ya kan? Tetapi Yesus dia memiliki banyak kedudukan, jabatan, gelar. Ya kan, bukan hanya satu saja nabi, tetapi dia imam, dia raja. Banyak lagi gelar, kedudukan atau jabatan Yesus ya teman-teman. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan beberapa kedudukan atau jabatan dia ya teman-teman, jabatan Yesus. Jadi seolah-olah nih dia Ustadz Kainama ini dia mau berpikir seolah-olah dia tahu bahwa orang Kristen itu tidak mengerti apa-apa. Padahal dialah yang berpikir seolah-olah orang Kristen tidak mengerti apa-apa. Padahal orang Kristen tahu arti Kristus itu adalah yang diurapi. Kristus itu bukan nama diri. Ya kan? Lucu sekali ini Bapak Ustadz. Ya, semoga saja Bapak Ustadz ini semakin pintar lagi ya. Mungkin hanya itu saja teman-teman. Jadi Ustadz Kainama ini teman-teman itu dia kalau mengajar itu memang pengajarannya itu menyesatkan sekali ya teman-teman. Mungkin dia berpikir orang Kristen itu sering, mungkin dia berpikir ya orang Kristen itu dalam hal Kristus ini ya, mungkin dia berpikir bahwa orang Kristen tidak tahu arti dari Kristus ini. Mungkin dia berpikir tentang Kristus ini adalah Maha Kudus. Padahal orang Kristen tahu Kristus itu artinya yang diurapi, bukan nabi ya teman-teman. Kristus itu artinya bukan nabi. Nabi itu adalah jabatan atau gelar atau kedudukan. Jadi orang-orang yang diurapi itu adalah orang-orang yang dipilih khusus atau diistimewakan oleh Tuhan untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan atau diberikan oleh Tuhan sesuai dengan tugas mereka masing-masing ya teman-teman. Ya, itulah Bapak Ustadz Kainama. Semoga Bapak Ustadz Kainama dia semakin pintar lagi ya teman-teman. Salam sadar, salam toleransi. Semoga sadar Bapak Ustadz Kainama tercinta. Emang kamu nggak bakalan disalahkan orang, karena memang tidak pernah diajarkan. Dan kalau ternyata salah kaprah juga kepada saudaraku tersayang Kristen dan Katolik ini apa? Kristus. Yang selama Erik tahu gelar Kristus itu kan gelar, namanya Yesus. Gelarnya Kristus. Lalu siapa juga yang bilang Kristus itu nama? Ya Kristuslah gelar Bapak Ustadz, Yesus ya nama. Artinya apa Kristus? Kristus artinya Maha Kudus. Salah. Nggak ada yang kasih tahu. Nah, emang Lah siapa juga yang bilang Kristus artinya Maha Kudus? Bapak nggak bakalan disalahkan orang, karena memang tidak pernah diajarkan. Dan kalau bisa jangan sampai diajarkan. Enggak tuh. Kenapa itu? Lah siapa juga yang mengajarkan hal seperti itu Bapak Ustadz? Tidak ada dosen, tidak ada pengajar, tidak ada teologi Kristen atau teolog Kristen atau pendeta-pendeta yang mengajarkan Kristus adalah Maha Kudus. Lah siapa juga yang mengajar seperti itu Bapak Ustadz? Jangan sampai Bapak Ustadz sendiri yang nanti pengajarannya begitu lagi, karena kan pengajaran penjelasan Bapak Ustadz kan sesat semuanya. Kristus artinya nabi. Kristos itu dari Hamasiah, bahasa Ibrani. Karena Kristus artinya nabi. Nabi dapat dikatakan Kristus kalau ia diurapi, tapi Kristus bukan hanya nabi tetapi raja. Nabi, raja, imam itu dapat dikatakan Kristus kalau mereka diurapi oleh Tuhan. Kristos itu dari Hamasiah, bahasa Ibrani, artinya the anointed one, seseorang yang diurapi. Untuk jadi apa? Yang diurapi itu cuma dua kalau manusia, tiga. Raja, imam, kohen itu kalau bahasa Ibraninya kohen hagadol, kohen, nabi, imam, raja. Bukan tiga Bapak Ustadz, tapi banyak untuk siapa saja, manusia siapa saja, kalau dia diurapi Tuhan, dia dapat disebut sebagai Kristus. Begitupun kepada orang-orang kafir, contoh seperti Raja Kores. Raja Kores ini kan raja kafir, dia pun disebut sebagai Kristus. Kenapa? Karena diurapi Tuhan Bapak Ustadz Kainama. Jadi Kristus itu artinya, itu dari kata Ibraninya Mesiah atau Mesias, artinya yang diurapi. Jadi urapi yang dimaksud itu adalah seseorang yang mempunyai panggilan istimewa dari Allah. Contoh misalnya Nabi Elia ya Bapak Ustadz Kainama, di dalam perjanjian lama orang diurapi ketika diangkat menjadi nabi, imam, dan raja. Dan bukan hanya nabi, imam, raja saja, raja kafir pun itu dapat dikatakan sebagai Kristus kalau diurapi oleh Tuhan. Iya, kalau diurapi oleh Tuhan ya Bapak Ustadz Kainama, contoh seperti Raja Kores dan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk diurapi, siapapun itu dapat disebut sebagai Kristus. Contoh misalnya, kita berikan contoh misalnya Elia, Allah memerintah Elia mengurapi Elisa sebagai penerusnya. Sebagai apa? Sebagai nabi, karena Elia adalah nabi. Jadi dia menggantikan Elia sebagai seorang nabi Israel. Bapak Ustadz bisa baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Begitupun contoh lain misalnya Harun Bapak Ustadz menjadi imam besar pertama di Israel, itu Imamat 8 ayat 12. Samuel mengurapi Saul dan Daud sebagai raja Israel, 1 Samuel 10 ayat 1, terus 1 Samuel 16 ayat 13. Jadi semua orang ini yang saya berikan contoh-contoh itu menjabat kedudukan yang diurapi atau Mesias. Jadi bukan hanya nabi
yang adalah Mesias atau Kristus. Tapi raja, imam, siapapun, bahkan sekalipun raja kafir Kores, jika diurapi oleh Tuhan, maka mereka dapat dikatakan sebagai Kristus. Pertanyaannya, apakah orang yang diagung-agungkan oleh Bapak Ustadz Kainama, apakah dia juga adalah seorang Kristus atau seorang Mesias? Jawab ya Bapak Ustadz, jangan pada bengong. Apakah Bapak